Sementara ulama lain berkata, bertakwa kepada Allah itu melekat pada dirinya 4 karakter, 4 sikap. Atau al-khawfu minal jalil, orangnya takut dengan Tuhan. Takut Tuhan. Berikut azab Allah, ada agak banyak dah. Hati-hati jangan bebek yang dekat gitu. Orang yang kedua, karakter orang bertakwa itu wal amalu bit tanzil. Orangnya beramal dengan standar Quran Sunnah. Tidak ada aktivitasnya yang tidak terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karakter yang ketiga orang bertakwa kepada Allah itu wal qanaatu bil qalil. Qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Walaupun seketik nikmat itu, dia tidak berkurang syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, orang bertakwa kepada Allah itu punya karakter al-isti'dadu li yaumir rahil. Orangnya selalu fokus persiapan bekal akhiratnya. Salah satu motivasi kita datang ke majelis ilmu ini, Bapak Ibu, selain menuntut ilmu dan menambah pengetahuan kita, ini bekal-bekal kita nih Pak Bu untuk hari akhirat kita insyaallah. Hadis Nabi mengatakan orang yang cerdas adalah mereka yang selalu mempersiapkan dirinya untuk bekal-bekal akhiratnya. Itu arahan Allah pertama untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Dan hadis Nabi mengatakan ittaqullaha haitsuma kunta, senantiasalah bertakwa kepada Allah di mana saja kalian berada. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, arahan Allah yang kedua pada ayat 70 surah Al-Ahzab, wa qulu qawlan sadida, dan katakanlah perkataan yang benar, perkataan yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Arsalahullahu azza wa jalla basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi wa bi'iznihi wa sirajan munira. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, sidang jemaah pengajian kita pada pagi hari ini yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Dua hal yang sangat penting sebelum kita mulai kajian. Yang penting pertama, Bapak Ibu, setiap kita yang hadir pada pagi hari ini di masjid ini memastikan bahwa bersama kita ada niat yang tulus, niat yang ikhlas, niatnya lillahi ta'ala. InsyaAllah dengan niatnya lillahi ta'ala, duduknya kita di masjid ini akan dinilai ibadah, Bapak Ibu. Ketulusan hati, keikhlasan jiwa kita, niatnya lillahi ta'ala, InsyaAllah dampak dan efeknya setelah pengajian selesai, insyaallah akan mampu memperberat timbangan pahala amal soleh kita. Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Yang penting kedua, Bapak Ibu, yang hadir tidak seperti apa yang selama ini dibayangkan Bapak Ibu barangkali. Yang hadir penserat ya Pak. Mestinya Ustaz Zulfi, ada Ustaz Sobri. Ustaz Zulfi Akmal ini kawan ambo dari SMP, SMA. Walaupun secara usia dia tinggi ambo, tapi kami kuliah di Mesir Sarumah.
Waktu kuliah SMP di tahun Padang Panjang dulu serumah. Nah, jadi memang sudah sangat dekat. Ilmu beliau lebih banyak, intinya itu. Aku junior beliau. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan pertemuan kita kali ini adalah pertemuan yang diberkati oleh Allah. Ada pepatah Arab mengatakan, "Fanzur maqala wa la tanzur man qala." Kita melihat itu bukan siapa yang mengatakan, tapi kita lihat apa intisari yang dikatakan orang. Dari manapun sumbernya tidak ada masalah, tapi kalau itu kebaikan, itu adalah ilmu yang bisa kita amalkan, kita ambil. Itu intinya ya Pak ya, dari manapun. Kalau mutiara tetap mutiara walaupun dia berada di dalam lumpur. Kalau yang busuk mau disimpan pun tetap saja berbau. Itu intinya. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, kajian kita pada pagi hari ini insya Allah akan berinteraksi dengan ayat-ayat firman-firman Allah yang tadi sebahagiannya sudah kita bacakan pada mukaddimah. Insya Allah ayat-ayat yang akan kita bahas ayat 70, 71 dari surah Al-Ahzab, yang kemudian ayat 11 dan ayat 12 surah Al-Hujurat. Dua surah dan dua tempat di dalam Al-Quran inilah yang akan menjadi pokok pembahasan kita dalam kajian tafsir tematik namanya tentang menjaga lisan atau menjaga lidah. Sebagai bahan kita Bapak Ibu nanti bisa dalam waktu senggang di rumah membaca-baca Quran, mentadabburinya, mengulang kembali. Saya tuliskan ini topik pembahasan kita. Baik Bapak Ibu, pertama kita akan membahas pembahasan kita pada surah Al-Ahzab ayat yang ke-70 dan ayat 71 insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Pertama Allah mulai ayat ini dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang beriman. Karena salah satu di antara orang beriman itu kita yang hadir Bapak Ibu sekalian, maka ayat ini seolah-olah sedang mengetok jiwa-jiwa yang di dalam jiwa itu ada keimanan, satu di antaranya kita. Kenapa Allah tidak panggil untuk semuanya saja? Wahai sekalian manusia begitu. Yang dapat diharapkan untuk menjalankan arahan-arahan Allah Subhanahu wa taala itu orang beriman. Kalau orang kafir, Pak, Bu, bahasa awaknya tidak dapat diarok. Tidak bisa kita mengharapkan untuk ia menjalankan arahan-arahan Allah. Dia tidak percaya dengan hari kiamat, tidak percaya dengan hari berbangkit, tidak percaya dengan surga, tidak percaya dengan neraka. Bagaimana dia akan menjalankan arahan-arahan Allah? Sudah dari pangkalnya memang rusak gitu. Tidak beriman. Allah yang berfirman itu tidak dia percayai. Bagaimana ia akan menjalankan
arahan-arahan Tuhan di dalam Quran. Tidak bisa diharap. Sementara kalau kita orang beriman, ini kata Allah, ini kata Rasulullah. Kalau kamu tidak ambil, maka sesat di jalan. Ambil. Yang dapat diharapkan untuk menjalankan arahan-arahan Allah adalah orang beriman. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau ada perintah dari Allah, itu pasti ada unsur positif di sebalik perintah Tuhan itu. Kalau ada larangan Allah, lalu kita kerjakan larangan itu, hati-hati. Di sebalik itu pasti ada unsur negatif yang ditimbulkan. Kenapa Allah suruh kita kumur-kumur? Kenapa Nabi nyuruh kita, ada sunnahnya kita untuk masukkan air ke hidung? Ada. Diketahui hikmahnya, tidak diketahui hikmahnya, yang penting itu pasti ada. Itu dulu, keimanan itu dulu yang harus ada. Ternyata para ilmuwan membuat, menulis, meneliti, menelaah. Ada banyak sekali manfaat. Itu ya, panjang lebar, ada ilmunya, ada pembahasan akademiknya terkait dengan ya hal-hal sunnah. Kayaknya kan kalau kita kerjakan nggak ada masalah kan, nggak ditinggalkan nggak ada masalah, nggak dapat nggak berdosa. Tapi ada pasti unsur positif yang ditimbulkan dari itu. Makanya di dalam awal ayat kita ini Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang beriman. Bapak Ibu, seolah-olah ayat ini sedang berdialog, membuka, mengetuk pintu setiap hati kita. Kaji ini bukan untuk orang, tapi kaji itu untuk kita. Ini maksudnya. Supaya Al-Quran itu hidup dan membumi. Bukan seolah-olah bercerita, oh ini dulu untuk Nabi, untuk kaum muslimin dan muhajirin. Bukan begitu. Ayat-ayat itu masih relevan untuk kita sekarang, dan seolah-olah ayat ini sedang berdialog dengan jiwa-jiwa yang ada iman di dalam hati kita bersama. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang beriman. Ini dia arahannya. Yang pertama dalam ayat 70 ini, arahan Allah adalah ittaqullah. Banyak sekali di dalam Al-Quran perintah arahan untuk senantiasalah bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah, rata-rata mayoritas para ulama tafsir itu menjelaskan menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya, tunduk taat patuh. Tapi Imam Ali karamallahu wajhah menjelaskan tentang perintah bertakwa kepada Allah itu, dia coba analogikan begini. Imam Ali ini orangnya di antara yang paling berilmu di kalangan sahabat, Pak. Itu kelebihan Imam Ali. Kalau rasaki agak sederhana sedikit. Nah, itu kan. Sahabat Nabi itu juga bervariasi aja Pak, mau diawalkan. Ada yang lumayan dalam ekonominya, ada yang ilmunya kelebihannya sebagian ini mungkin dikurangkan teman aja. Begitu juga ada yang sahabat. Kata Imam Ali rahimallahu wajhahu, bertakwa kepada Allah itu seperti seseorang berada pada satu area atau kawasan banyak sekali duri-duri. Lalu bagaimana dia akan bergerak, melangkahkan kakinya? Perhatian bana dengan begitu teliti, waspada, kaki kiri, kaki kanan, pastikan tidak ada duri yang terpijak. Orang bertakwa kepada Allah itu, ya orangnya selalu waspada, senantiasa berhati-hati dalam hidup. Tidak sembarangan kata yang keluar dari lisan lidahnya, tidak sembarangan yang dimasukkan ke mulutnya untuk nyekunyahnya konsumsi. Ayat Al-Quran surah Qaf 18, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu lafaz yang keluar dari lisan lidah kita Bapak Ibu kecuali raqib atid sangat siap mencatat 24 jam. Tidak pernah tukar shift, non-stop. Mengantuk saja itu agak berapa detik, tidak ada. Apalagi tertidur. Ustaz, ampun tadi gara-gara ibu tu ala tersinggung ibu tertidur ikut ada sapuan. Apakah sudah tercatat oleh rakib? Matan tu di malaikat ini ada garah. Tak tercatat. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebelum keluar kalimat itu, kata itu dari lisan lidah kita, pikirkan dulu. 2 kali agak 3 kali lah. Tidak sembarangan yang masuk ke mulutnya. Kata Nabi Muhammad dalam salah satu hadisnya,
kullu lahmin nabatat minal harami fannaru aula biha. Setiap cebisan darah daging kita, darah daging itu kan dari saripati makanan yang makan, jadi daging darah. Setiap darah daging yang itu sumbernya dari makanan yang haram, maka api neraka sangat kencang untuk menariknya. Dia loyo kan, mau dibasi barani kan. Orang yang bertakwa kepada Allah, dia selalu waspada, hati-hati. Ini perhatian. Kalau di negara-negara minoritas Pak, awak kakadai, itu rasa wajib banget mencari ingredient. Isinya kok ya. Tapi di negara aman, tapi awak aman insyaallah. Tidak ada perlu pakai itu halal. Majelis ulama dengan berbagai macam caranya lah screening ya. Tapi ada di kalangan kita lata makan lampi sab. Ada di sini. Kemudian orang bertakwa kepada Allah, dia selektif. Dipastiannya mana anak kerja makan teh. Nah, itu makna bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala menurut Imam Ali, yaitu orang yang selalu waspada, hati-hati dalam hidupnya, seperti seseorang berada pada area banyak duri, melangkah itu benar cici. Sementara ulama lain berkata, bertakwa kepada Allah itu melekat pada dirinya 4 karakter, 4 sikap. Atau al-khawfu minal jalil, orangnya takut dengan Tuhan. Takut Tuhan. Berikut azab Allah, ada agak banyak aidah. Hati-hati jangan bebek yang dekat gitu. Orang yang kedua, karakter orang bertakwa itu al-wal amalu min tanzil. Orangnya beramal dengan standar Quran Sunnah. Tidak ada aktivitasnya yang tidak terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karakter yang ketiga orang bertakwa kepada Allah itu wal qanaatu bil qalil. Qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Walaupun seketik nikmat itu, dia tidak berkurang syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, orang bertakwa kepada Allah itu punya karakter al-isti'dadu li yaumir rahil. Orangnya selalu fokus persiapan bekal akhiratnya. Salah satu motivasi kita datang ke majelis ilmu ini, Bapak Ibu, selain menuntut ilmu dan menambah pengetahuan kita, ini bekal-bekal kita nih Pak Bu untuk hari akhirat kita insyaallah. Hadis Nabi mengatakan orang yang cerdas adalah mereka yang selalu mempersiapkan dirinya untuk bekal-bekal akhiratnya. Itu arahan Allah pertama untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Dan hadis Nabi mengatakan ittaqullaha haitsuma kunta, senantiasalah bertakwa kepada Allah di mana saja kalian berada. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, arahan Allah yang kedua pada ayat 70 surah Al-Ahzab, wa qulu qawlan sadida, dan katakanlah perkataan yang benar, perkataan yang baik. Qawlan sadida, di ujung ayat 70 itu kan qawlan sadida. Oleh sementara ulama tafsir menyebutkan adalah maknanya perkataan yang jujur, perkataan yang benar, tidak ada unsur kebohongan, tidak baduto. Bapak Ibu, terkadang ada asalkan bos senang, laporkan yang baik-baik. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Itu tidak masuk. Bukan qaulan sadida. Qaulan sadida menyampaikan apa adanya, bukan berpura-pura. Jadi kebohongan itu macam-macam. Begitu kakak beradik pura-pura melaporkan hal-hal yang elok-elok saja, sementara kenyataan berbeda. Tidak. Qaulan sadida, katakan perkataan yang benar, yang jujur, jauh dari kebohongan, jauh dari kedustaan. Ini arahannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa dampak yang ditimbulkan kalau setiap kita berkata benar, berkata jujur? Ya Allah, aman negari, Pak. Kalau suami jujur, istri jujur,
aman, tidak terjadi cekcok. Nah, kecurigaan mulai muncul karena ada sesuatu yang disimpan. Nah, itu terjadi. Hal-hal yang buruk ditimbulkan karena dosa, gitu. Nah, berbohong sekali dua kali itu ya, itu tidak percaya lain. Dampak yang ditimbulkan ketika kita berkata dengan perkataan yang jujur, berkata dengan perkataan yang benar, disambut oleh Allah pada ayat 71. Inilah dampaknya. Yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki amal-amal kalian. Elok rancak. Itu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengisi minyak di pom bensin. Ya Allah. Perjalanan ke Pasaman Barat sekian ratus kilometer, tidak bisa mengisi bensin. Akhirnya terpaksa balik minyak per botol-botol aqua. Diisi 20 liter kepai, 20 liter ke pulau. Bapak Ibu yang dimuliakan susah, mungkinkah ada kebohongan, mungkinkah ada ketidakbaikan dalam pengatur? Mungkin saja. Susah orang jadinya. Tapi kalau jujur, kalau dikerjakan dengan benar, aman negara ya. Allah menyampaikan dengan kita berlaku jujur, berkata benar, mempergunakan lisan dengan baik. Yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki amal-amal kalian. Bukan hanya itu. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampuni dosa-dosa. Bapak Ibu, tidak ada nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada kita selain dosa-dosa kita terampuni. Kalau dosa-dosa kita sudah terampuni, melayakkan kita untuk bisa menjadi penghuni tetap surga. Syarat menjadi penghuni tetap surga itu yang dosanya diampuni. Kalau kita berkata benar, kalau kita berkata jujur. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh ia mendapatkan kemenangan yang besar. Barang siapa yang mentaati Allah, mentaati Allah apa maksudnya? Mengikuti arahan-arahan yang Allah sampaikan, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, untuk berkatalah dengan perkataan yang benar dan jujur. Wa may yuti'illah, itulah bukti taat kita kepada Allah. Dampaknya insyaallah dirasakan. Kalau kita mentaati Rasul bagaimana? Bagaimanakah Rasulullah dalam mengarahkan kita untuk berkata benar? Begini kata Allah, kata Rasulullah. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ayat hadis ke-15 dalam kitab Arba'in Nawawi. Itu ada hadis pendek sekali tapi memiliki makna yang dalam. Kata Rasulullah, di antara baiknya Islam seseorang, dia meninggalkan hal-hal yang tidak berfaedah dalam hidupnya, termasuk omong kosong, mota, mengicik dan ketentuan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahkan baginda Nabi memberikan arahan, orang ini ada tidak imannya dengan Allah dan hari akhirat? Cara melihat atau indikator bahasa orang ini, indikator cara kita melihat orang ini beriman dengan Allah dan hari akhir, lihat bagaimana ia menggunakan lisannya untuk berkata yang baik-baik, atau kalau tidak itu yang muncul dari lisan lidahnya, dia mengambil posisi diam. Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik-baik saja, atau kalau tidak dia diam. Bapak Ibu, karena lidah kita ini yang ukurannya 8-9 cm, tidak pakai tulang ya Bapak Ibu. Terkadang kalau keluar kata-kata itu taluku hati orang dinya kan. Kalau hati orang sudah terluka, nak dobe dulu, dia potik nak dobe. Di rumah sakit nak dobe. Dan letar gores. Nah, tapi meninggalkan bekas. Dia bisa minta maaf saya. Ya. Bagi yang beriman kepada Allah, memaafkan itu adalah keutamaan. Ya kan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi ya sudah ada bekas. Makanya
disambung pembahasan kita pada ayat yang ke-11 dan 12 surah Al-Hujurat. Ini adalah bagian dari ayat-ayat di dalam Al-Quran yang mengarahkan kita supaya menjaga lisan dengan baik. Karena hal-hal yang diarahkan Allah ini itu lebih dominan yang bekerja di sini lidah lisan. Begini kata Allah. Ayat 11 dari surah Al-Hujurat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Wahai sekalian orang beriman, jangan merendahkan satu kaum terhadap kaum yang lain. Kan biasanya dalam soal rendah merendahkan orang ini yang paling berperan lisan kan, lidah. Menyebutkan asyanu mereka lisan. Wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna. Jangan pula ibu-ibu merendahkan ibu-ibu yang lain. Apa poinnya? Lisan dipergunakan untuk merendahkan orang lain, tidak boleh. Agama melarang. Kenapa kita tidak boleh merendahkan orang lain, Bapak Ibu? Waktu kita merendahkan orang lain, kita seolah-olah otomatis sedang meninggikan diri kita sendiri. Sombong. Dan itu bahaya. Iblis itu bukan dia tidak percaya dengan Allah. Iblis dia bukan tidak beribadah kepada Allah. Oh, Bapak Ibu, ibadahnya iblis itu jauh lebih hebat, lebih mantap dari kita. Ibu ada yang berpengalaman tinggal di surga? Apa nama Bu? Para ambu dinas itu dinas kan pengalaman kan? Adakah di antara kita yang pernah tinggal hidup di surga? Tak pernah. Iblis punya pengalaman tinggal di surga. Kerjanya beribadah kepada Allah. Jadi apa yang membuat dia terusir? Apa yang membuat dia menjadi penghuni tetap neraka jahanam selamanya? Sombong. Merasa lebih tinggi. Ketika kita merendahkan orang lain, Bapak Ibu, dengan kata-kata secara verbal, ya kita seolah-olah yang lain yang kita rendah dia, kita tinggi. Dan itu belum tentu. Kata Allah dalam Quran, belum tentu orang yang kau rendahkan itu dia lebih hina. Jangan-jangan kita lebih hina. Jangan-jangan kita lebih hina, dia lebih mulia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya Nabi kita mengingatkan dalam satu sabdanya, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum." Allah itu enggak melihat bentuk rupa, gagah, ganteng, cantik, jelita, bukan itunya yang Allah lihat. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang Allah lihat adalah hati kalian, berasiah, lapang dan amal-amal kalian. Allah juga berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Yang paling mulia di sisi Allah kita ini, Bapak Ibu, yang paling tinggi ketakwaannya. Tadi kita sudah bahas tentang ketakwaan yang pertama ya, yang paling selektif, yang paling takut dengan Tuhan, yang paling standar amalnya Quran Sunnah, yang paling qanaah dengan apa yang Allah beri, orangnya yang paling fokus untuk bekal akhiratnya, itu yang bertakwa. Jadi value atau nilai seseorang itu mulia di sisi Allah pada ketakwaannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan merendahkan orang. Yang kedua, pada ayat 11 surah Al-Hujurat, ini juga perannya lisan kan? Wala talmizu anfusakum. Jangan mengejek. Perkataan talmizu dari akar kata lamiza. Bapak Ibu pernah mendengarkan ayat dalam surah-surah pendek, wailul likulli humazatil lumazah. Talmizu lumazah sama arti. Akar kata yang sama. Mengejek, menghina. Tapi juga kakak berarti lumazah dan humazah. Humazah menghina dengan perkataan lisan, kata-kata kalimat-kalimat keluar. Tapi ada cek lain, menghina tidak pakai kata-kata, pakai mimik muka, bakaru isikan yang nanti balik karu, itu namanya lumazah, humazah. Jadi humazah, lumazah kakak berarti tujuannya menghina orang. Tapi satu adalah pakai verbal, satu pakai sikap perbuatan. Tapi substansinya sama, mengejek, menghina. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, juga kita dilarang untuk, ini semua kan pekerjaan-pekerjaan lisan lidah,
peranan-peranan lidah yang disebutkan. Wala tanabazu bil alqab, setelah tidak boleh merendahkan orang, tidak boleh mengejek dan menghina. Wala tanabazu bil alqab, jangan memanggil orang dengan panggilan yang tidak nyaman ia mendengar. Awalnya gara-garanya Pak, gara-gara pertama ya sesama kadang, terus sama kawan. Tapi suatu saat itu bisa menjadi puncak dendam. Contoh, apa aku dek bakal lebihan banget tinggi badannya, orang 160, 170, 175 kan. Apa aku lainnya seorang 185. Dek kawannya letak panggil saya, tunggal listrik kamar ini sebentar dulu. Sejak bilolo dia namun tunggal listrik. Awalnya gara-gara balanya kamerang kawan selampau kawan sama. Tapi satu ketika yang memanggilnya dengan panggilan itu yang umurnya jauh di bawah, itu tidak terima aja Bapak Ibu. Tidak terima ya, dendam. Kenapa Allah membuat hal yang seperti ini di dalam sampai detail mode itu mana? Allah itu paling mengerti tentang Dia yang maha menciptakannya, manggil model-model. Dia yang meng-create kita, rambutnya sama hitam tapi barangnya beda-beda. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, agar terjadi harmonisasi antara kita dalam bermuamalah, bergaul, Allah buat aturan-aturan. Allah buatkan aturan, selagi kita berpegang teguh dengan aturan-aturan aman, kelanggengan kita bersaudara, kita berpersatuan. Pada ayat 12, jadi ayat 11 dari surah Al-Hujurat, 3 pesannya dalam penggunaan lisan: tidak boleh merendahkan orang, tidak boleh mengejek, tidak boleh memberi gelar, nama atau panggilan yang orang itu tidak nyaman bila sampai ke telinganya. Berhati-hati. Seburuk-buruk nama, kata Allah, kefasikan setelah beriman. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Kenapa disebut seburuk-buruk nama adalah fasik setelah beriman? Kita sudah diberitahu oleh Allah, jangan mengejek, jangan menghina, jangan merendahkan orang, jangan memberikan panggilan dan panggilan yang tidak baik. Maka raja kita kerjakan juga begitu, maka kita kategori orang fasik. Dan itu fasik, seburuk-buruk nama setelah orang itu beriman. Kalau kita punya iman, maka sami'na wa ata'na, kita turuti dan kita patuhi arahan Allah untuk tidak melakukan apa yang diarahkan tadi, tidak merendahkan orang, tidak mengejek, menghina, tidak memanggil dengan panggilan-panggilan. Wa illam yatubu fa ulaika humuz zalimun. Pada ayat 11 surah Al-Hujurat itu kata Allah, jika tidak bertobat maka mereka orang zalim. Maksudnya apa? Ada pesan, seolah-olah disembunyikan pesannya itu. Sebelum firman Allah, dan barang siapa yang tidak bertobat mereka orang zalim. Kalau di antara Bapak Ibu ada yang pernah merendahkan orang, pernah mengejek orang, di antara Bapak Ibu pernah memanggil panggilan yang tidak nyaman orang dengarkan, maka cepat-cepatlah bertaubat sebelum terlambat. Sampai di situ baru datang ayat ini. Barang siapa yang tidak bertobat, ajal tiba, itu minta maaf lagi, kalau bertobat lagi, maka apa? Walam yatub fa ulaika humuz zalimun. Yang tidak sempat bertaubat, ajal tiba, bisa-bisa kita dikategorikan orang-orang yang zalim. Kata Nabi, orang yang zalim itu maksudnya zulmu zulumatun yaumul qiyamah. Kezaliman itu membuat kita gelap nanti di hari akhirat. Pak, Bu, bisa terkuras pahala kita karena kezaliman yang pernah kita lakukan. Dulu pernah kita ejek dia, dulu pernah. Dan nanti di akhirat mereka itu akan minta kepada Allah supaya dikembalikan hak-haknya. Harga dirinya yang pernah kita rendahkan itu mereka kembali. Dalam satu hadis Nabi bersabda, itu istilahnya orang yang bangkrut di akhirat. Suatu ketika Nabi bersabda, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut nanti di akhirat? Sahabat Nabi mengatakan, "Al-muflisu indana man laysa lahu dinarun wala dirham." Orang bangkrut itu, wahai Nabi, itu menurut kami tidak punya dinar, tidak punya dirham, piti gadang tidak ada, piti getek tidak ada, wala mata, dan tidak punya properti atau harta benda yang bernilai senilai dinar dirham tadi, tidak punya tiap, tidak punya cialahnya.
Lalu Nabi datang mengarahkan, oh bukan itu orang yang bangkrut di akhirat. Orang yang bangkrut di akhirat, kata Nabi, dia dulu waktu di dunia ahli ibadah, rajin kau saji, rajin sedekah, puasanya tidak tinggal. Tapi selain itu Bapak Ibu, inyo ko suko untuk mengejek orang lain, merendahkan orang lain, mungkin menyunek, memotong gaji orang lain, dan inyo ketua kau kepala. Waktu dulu di dunia itu kerajanya ibadahnya bagus, umroh seberapa kali, gitu kan? Sedekahnya luar biasa. Datanglah dia nanti di akhirat. Hadis Nabi itu begitu. Datanglah dia nanti di akhirat. Lah percaya diri Pak Bu. Percaya diri bahwa dengan amal-amal solehnya lah bisa toh untuk bisa satu seat tempat duduk di surga. Dengan begitu percaya diri bahwa pahala banyak, sekian gudang kita tahu untuk bertemu dengan Allah di meja pengadilan Allah. Kiranya sebelah kiri kanan antrian. Banyak orang antri. Banyak orang antri bukan berarti mereka akan menimbang pahala masing-masing. Dah. Mereka ini orang-orang yang komplain kepada Allah. Ya Allah, itu dia orangnya yang dulu pernah merendahkan kami. Itu dia orangnya yang dulu pernah mengejek kami. Itu dia orangnya ya Allah yang dulu pernah mengambil hak-hak kami. Allah pasti menegakkan keadilannya. Dia satu-satunya hakim yang paling adil. Bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan perkara itu? Pahala-pahala hamba tadi yang mengundang sebanyak itu didistribusikan kepada mereka yang komplain. Wah, dulu kau pernah harkat martabatmu direndahkan ya kan? Ini tuh. Sehingga Bapak Ibu sekalian, pahala puasa, sholat, ibadah yang dikerjakan Bapak tadi habis karena banyak mungkin orang yang pernah dia rendahkan, dia ambil hak-haknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sudah habis pahala ini, yang antri masih banyak. Lalu mereka juga masih komplain kepada Allah, ya Allah, kami juga minta hari ini hak-hak kami dikembalikan. Allah pasti tetap menegakkan keadilannya. Terus bagaimana caranya? Dosa-dosa mereka yang antrian tadi dibebankan, dipikulkan kepada Allah. Itulah orang yang bangkrut. Jaga lisan Pak, jaga lisan. Kadang tak terasa kita tekan luasnya kan. Jago berpikir 2-3 kali. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, pembahasan kita terakhir ayat yang ke-12 surah Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang beriman, jangan banyak berburuk sangka. Kadang buruk sangka kok tak kecean juga kan, tak kecean juga buruk sangka. Kiranya tak boleh itu kenyataannya adalah. Kenapa kita tidak boleh berburuk sangka? Ya, kalau dilarang dari Allah itu pasti ada unsur negatif tuh. Inna ba'dhu dhanni mayoritas dari persangkaan buruk itu akan mengantarkan dosa-dosa. Itu. Yang kedua, wala tajassasu. Jangan mencari-cari kesalahan orang. Bapak Ibu, apalagi ini ada latar belakang biasanya tuh, ada latar belakang kebencian. Latar belakang kebencian atau latar belakang cinta atau suku akan dua-duanya mendatangkan mudarat. Kalau kebencian, nana elok sini karena orang salah juga. Ini hilang, nampak langsung, nampak. Sementara kesalahan dirinya sendiri nampak. Itu dek kawan yang salah kok. Salah. Kebetulan yang salah kawan di batu-batuan, menagaan benang basah, tidak tepat juga, tak boleh begitu. Sehingga ada ayat Al-Quran, Allah berfirman, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Jangan karena kebencianmu dengan seseorang lalu kamu tidak adil. Tidak adil dalam berpendapat, tidak adil dalam berkomentar, tidak adil dalam bersikap. I'dilu wa aqrabu littaqwa. Adillah. Itu lebih mendekatkan diri kepada ketakwaan tadi. Kalau salah, bantuan, nasihati. Kalau bantuan, dukung, support, beri dukungan. Ketiga terakhir, wala yattab ba'dukum ba'dha.
Ayat 13 dari surah Al-Hujurat, ayat 12 dari surah Al-Hujurat, wala yattabba'tukum ba'dha. Jangan gibah. Apa itu ghibah? Zikruka akhaka bima yukrihu. Engkau menyebutkan saudaramu, aib saudaramu pada orang lain, yang apabila sampai ke telinganya tadi, tidak nyaman dia mendengarkan. Pak Ustaz, yang kami cari tuan obat, tua 100% Pak Ustaz, tidak ada dutu Pak Ustaz. Nah, itulah yang ghibah. Itunya ghibah. Kalau kita menyebutkan tentang saudara kita aib-aibnya, berbeda dengan kenyataan, tidak mau itu realitasnya. Bukankah itu berbohong? Bukankah itu fitnah? Itu juga dosa besar. Itu juga dosa besar. Jadi maaf Pak Ustaz, kalau nampak aib saudara Pak, dinasihati, ditutupi. Kok baru orang lain tidak tahu, selesai dia Pak. Itu ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dalam hukum-hukum kita bermuamalah, dalam hukum fikih Islam, menyampaikan aib saudara kita itu haram hukum asalnya. Berdasarkan ayat Al-Quran, wala yattabba'tukum ba'dha. Didukung oleh hadis Nabi. Nabi Muhammad pernah bersabda, barang siapa yang membukakan aib saudaranya, Allah akan bukakan kelak nanti di akhirat akan aib-aib keburukannya. Siapa yang menutupi aib saudara-saudaranya, Allah akan tutupi aib-aibnya nanti di akhirat. Bapak Ibu, kita bukan banyak loh kekurangannya, banyak pula aib-aibnya. Kenapa kita masih bisa melenggang-lenggok keluar dari rumah kemana-mana? Karena Allah masih menutupi kekurangan-kekurangan kita, aib-aib kita. Nah, itu. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, yang suka mengumbar aib keburukan saudaranya itu oleh Allah dianalogikan seperti seseorang yang memakan bangkai saudaranya sendiri. Begini firman Allah, ya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu? Apakah kalian suka untuk memakan bangkai saudaranya sendiri dan itu sangat menjijikkan? Mudi itu ibaratnya orang yang mengumbar aib saudaranya sesama muslim. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, walaupun oleh ulama memberikan pandangan beberapa hal tidak kategori mengumbar aib. Yang pertama, awak nih untuk menasihatinya Pak Ustaz, tapi kalau tak jadi lihat lu di mana tak salahnya, itu payah lu orang mengira sehat. Itu oleh sementara ulama tak gimana dah. Tapi memang ada caranya Bapak Ibu. Contoh, kita akan memberikan nasihat ini atau minta tolong ke orang tokoh di tengah masyarakat, pastikan tokoh tersebut yang bisa menjaga amanah. Bukan yang mulutnya yang belok. Lasikan nagari sampai berita siap menua yang nasihat alur itu sampaikan, bukan model itu. Orang yang dimintai memberikan nasihat, dia orangnya amanah, dapat dipercaya, tidak kama-kama pai berita itu. Itu syaratnya. Jadi kalau begitu bukankah itu disebutkan sebagai ghibah? Enggak. Ibu menceritakan tentang aib saudara, tapi betul-betul niatnya, tujuannya dengan ikhlas untuk caranya supaya berubah, menasihati, itu tidaklah kategori ghibah. Yang kedua, bapak dan ibu terlibat sebagai saksi di pengadilan. Kalau main ke pengadilan tentu sumpah-sumpah itu lain. Bapak Ibu sebelum duduk di tempat pengadilan itu disumpah dengan Al-Quran sebagai tersuci untuk menyampaikan apa sebenarnya yang Bapak Ibu ketahui, tidak mengambil-ambilkan, tidak menambah-nambah, mengurang-urangi, proporsional sesuai dengan pengetahuan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa tujuannya? Supaya Pak Hakimnya mengerti betul tentang persoalan dan ia nanti memutuskan hukum atau fatwa sesuai dengan hal yang sebenarnya terjadi. Makanya Bapak Ibu sebagai saksi tidak melebih-lebihkan, tidak mengurang-urangkan, pas sesuai apa yang kita rasa, kita lihat, kita dengar. Tidak bisa. Jangan ibu katakan kepada Pak Hakim, Pak Hakim, iko aib orang ke Pak Hakim, tutuplah, tidak usah sesuai. Iko aib Pak Hakim, iko dibuka di Allah di akhirat. Nah,
Tidak. Dalam momentum seperti itu, maka harus menyampaikan apa adanya. Itu ibu bukan sebagai terlibat mengumbar aib orang, enggak. Untuk proses hukum, supaya fatwa hukum dari hakim tadi betul pas sesuai dengan yang diinginkan. Yang ketiga, ada ulama berkata, yang berbuat dosa, berbuat maksiat ini, dia bangga pula dengan kedosanya, dengan kemaksiatannya. Dia sendiri yang memviralkan. Orang mandok-mandok mabuk, dia mabuk di tengah jalan. Hanya video nya viral. Bagaimana kita untuk menutupi aibnya, sementara dia sendiri menyebarkan, memviralkan. Yang seperti itu kata para ulama, tidak apa-apa disebutkan aibnya untuk pelajaran bagi mereka yang hidup, bagi mereka yang ada, supaya tidak seperti demikian. Baik Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, hukum asalnya menyampaikan aib orang haram, ya kan? Sebagaimana ayat Al-Quran tadi dan hadis Nabi, tetapi ada pengecualian dalam 3 hal yang disebutkan para ulama tadi. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, ditutup oleh Allah firman-Nya, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Kalau tadi di awal pembahasan kita ada arahan Allah supaya senantiasa bertakwa kepada Allah, ditutup pula pembahasan kita dengan sekali lagi diulangi, wattaqullah, senantiasalah bertakwa kepada Allah, menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Imam Ali tadi menyebutkan tentang kehati-hatian, kewaspadaan agar kita tidak terjatuh pada yang haram. Beberapa ulama menyebutkan bertakwa itu 4 karakter: selalu takut dengan Tuhan, beramal dengan standar Quran dan Sunnah, qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah beri, orangnya fokus selalu untuk bekal-bekal akhiratnya. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Kenapa disebut sifat Allah Tawwab, Maha bertaubat? Karena begini Bapak Ibu, awaklah telanjur Pak Ustaz, sudah pernah mungkin berburuk sangka, sudah pernah mungkin mencari-cari kesalahan orang, sudah pernah mungkin menggibah, maka bertaubatlah sebelum terlambat. Allah itu Maha penerima taubat. Yang parah itu kalau kita belum bertobat, ajal tiba, di situ masalahnya terbawa sampai ke akhirat. Bapak Ibu, yang bisa diselesaikan di dunia, selesaikan di dunia. Karena kita tidak tahu di akhirat itu satu saja dosa itu merepotkan dan melelahkan kita. Ada ulama tasawuf berkata, cara yang paling tepat untuk nanti kita cepat bertemu dengan Allah adalah dengan cara menghapuskan dosa-dosa. Bagaimana cara menghapuskan dosa-dosa? Bertaubat dengan taubatan nasuha. Bapak Ibu, kata para ulama, kata ulama tasawuf tadi, satu saja dosa kita itu akan memperlambat kita nanti di akhirat, memperrepot kita nanti di akhirat. Jangan suka berkata, di akhirat saya tidak bisa diselesaikan di dunia, di akhirat. Jangan begitu. Yang bisa diselesaikan di dunia, selesaikan di dunia, karena urusan di akhirat itu adalah lebih dahsyat dan kita tidak tahu. Yang bisa diselesaikan dunia, selesaikan di dunia. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, ini arahan-arahan Allah dalam kita menjaga lisan, hadis-hadis Nabi yang menjaga arahan dari Nabi, menjaga lisan. Karena kata pepatah begini Bapak Ibu, lidahmu harimaumu yang akan menerkam kepalamu. Ya kan? Ustaz, apakah kita berbicara dengan lisan, mengejek dengan lisan tadi? Oh, itu sama enggak posisinya dengan kita enggak ada pakai lisan gitu, enggak ada pakai verbal. Tulisan di grup WA atau SMS deh, sakit hati awak dengan komennya tadi. Apakah itu sama posisinya dengan? Sama. Ulama-ulama menjelaskan yang kita ungkapkan, yang kita posting, komentar itu kedudukannya sama. Rapi, interupsi cek pakai tua. Tapi interupsinya ini membangun, membuat semangat pengurus. Sampaikan interupsi itu. Insya Allah
pahala tersimpan di sebalik interupsi kita dalam rapat. SMS yang akan dikirim, komentar di grup yang akan dikirim, membuat semangat orang beribadah. Tersambung balik silaturahim dalam mudah sobo. Insya Allah kirimlah SMS itu, viralkanlah berita, tidak ada salah. Di situ ada pahala yang Allah akan berikan kepada kita. Tapi Bapak Ibu, interupsi cek pakai tua. Lalu kata-kata yang keluar bukan saran yang kritik yang membangun. Taluku hati orang mendengar. Setelah nyebar komentar, cek pengurus yang cek, beko jam 12 malam aku mundurkan diri lah Pak ya. Tidak semangat pengurus tim bekerja lagi. SMS yang kirim, kampus sapu seminggu saja. Itu yang terjadi. Komentar di grup WA, tidak tambah semangat tim, semangat pengurus. Pecah tiga organisasinya. Kalau itu yang ditimbulkan Pak Bu, yang interupsi tadi tidak usah, salah plester, salah beli. SMS yang akan dikirim delete balik, apa? Tidak usah lah. Mengambil posisi diam, maka diamnya kita ketika itu ibadah yang adalah merupakan karunia besar yang Allah berikan pahala besar pada kita. Pak Ustaz, tapi kalau anak sih kini Pak Ustaz, kesalahan, keburukan di mana-mana, amar ma'ruf nahi munkar. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, bagaimana? Ini kalau kita diamkan, bukan di situ posisi diam yang tepat yang ada pahala, dosa. Ketidakpedulian kita dengan sesuatu itu bisa jawaan jua. Bolehkah kita untuk menyampaikan kritik, menyampaikan saran, boleh. Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir. Man ra'a minkum munkaran, barang siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi. Hendaklah ia merubahnya dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Lah ya do berfungsi tanda tangan ibu sebagai RT, apa sebagai RW. Lain Pak RW itu RW tidak menyetujui adanya itulah. Ya kan? Itu kekuasaan kok lain masih babuno tanda tangan tuh. Nah, itu guna biadih tuh. Bukan ambil batu ampu anda itu tuh dengan kekuasaan. Ustaz, kita tidak punya kekuasaan, tapi kemungkaran berada. Nabi bersabda, wa illam yastati', tidak sanggup, kita tidak punya kekuasaan, falyughayyirhu bi lisanih, hendaklah ia merubah dengan lisannya. Itu maksudnya lisan, disampaikan siapa orang-orang yang terlibat dalam itu, yang harus dikoordinasikan, pihak-pihak yang berkepentingan dengan kemungkaran itu, ini temui. Oh, atas nama apa sama-sama lah gue tertulis, tercatat. Ustaz, kita tidak punya kemampuan retorika untuk menyampaikan itu tuh caranya kemungkaran menjadilah. Nabi bersabda, melanjutkan hadis tadi, wa illam yastati', kita tidak punya kalimat dengan lisan. Wa illam yastati' fa biqalbi, hati kita dari dalam yang paling kecil tidak menerima perbuatan dosa itu, tidak menerima perbuatan maksiat itu, tidak menerima kemungkaran itu. Tapi memang Nabi memberikan catatan Bapak Ibu, wa dzalika ad'aful iman, dan itu iman yang paling lemah, yang paling rendah. Kok lebih bisa duduk mengambil baring, kok lebih bisa tagak mengambil duduk. Itulah sebabnya sementara ulama ada yang memberikan syar'iyah atau bolehnya untuk demonstrasi. Kalau memang cara untuk mampu kemungkaran itu dengan cara model itu boleh. Kita punya kekuasaan, caranya bisa mengoyak bendera saja, itu adalah cara untuk merubah kemungkaran. Tapi Bapak Ibu sekalian, di dalam ajaran agama kita yang mulia, niat, cara, tujuan harus benar. Niatnya harus rancak, caranya juga harus rancak, tujuannya juga harus benar. Niatnya kan rancak Pak Ustaz, caranya tujuannya kan rancak Pak. Tapi caranya terserah salah, tidak bisa menghalalkan segala cara walaupun tujuannya untuk kebenaran. Contohnya nyebunuh saya ada orang, ternyata tujuannya kan rancak, tidak bisa begitu. Apa ibu sembahyang zuhur beko? Kan rancak, niatnya sembahyang, tujuannya beribadah kepada Allah. Kan bagus tuh niatnya tujuan. Tapi tiba di kadai di muka tu ambil sajadah cek.
Jual liang ada berbalik biar rancak kau untuk ibadah mah. Tak ada agama membenarkan caranya terserah, yang penting niatnya rancak, tujuannya tidak bisa begitu. Tapi Pak Ustaz, kalau kita menyampaikan kemungkaran ini, kita akan resikonya besar, bisa kita dipecat, bisa kita begini dan begitu. Awak lo kan naik. Memang begitu Bapak Ibu, sehingga ada sabda Nabi, perkataan yang benar, qaulul haqq terhadap pemimpin yang zalim tirani, itu jihad, dikategorikan jihad fisabilillah. Karena apa? Berat. Karena apa? Itu punya resiko. Tapi ingat sekali lagi Bapak Ibu sekalian, niat, cara, tujuan harus benar. Allahu a'lam bishawab. Mungkin terlalu panjang mungkin Pak. Mudah-mudahan ini memberikan kepada kita arahan-arahan Allah untuk menjaga lisan dengan cara-cara yang baik, dan kita buka ruang berdiskusi di antara Bapak Ibu. Ada yang ingin menambahkan, ada mungkin ingin bertanya. Ya, topik pembahasan utama kita surah Al-Ahzab ayat 20 dan 70 dan 71, surah Al-Hujurat ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12, insyaallah. Baik, silakan Bapak Ibu. Terima kasih Pak Ustaz. Pak, Saya ingin bertanya terkait dengan legalisan dan bid'ah ini. Yang pertama, di dalam keluarga. Di dalam keluarga kan biasanya kita makan malam sambil berbincang-bincang. Setelah makan malam misalnya berbincang-bincang. Tapi dalam perbincangan itu kadang tersebut nama orang atau saudara-saudara kita. Apakah itu termasuk kategori hibah? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan perkembangan sosial media saat ini. Jadi banyak yang menggunakan lisan verbal dalam menyatakan isi hati, ya, misalnya dengan podcast maupun dengan verbal sendiri, misalnya mengkritisi pemerintah dengan kritik yang pedas, Pak Ustaz. Jadi apakah itu mereka itu termasuk orang yang berdosa dengan kritikannya? Ya, itu saja Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Baik, langsung saja Pak ya. Kalau dikumpulkan pertanyaan tapi sekarang lupa Pak. Baik. Yang pertama, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, Bapak, Ibu, suami istri, keluarga makan malam dan berbincang-bincang terkait ada orang lain, ada keluarga yang lain yang dibincangkan, apakah itu masuk kategori yang kita perbincangkan tadi ayat 12, walayat ba'dukum ba'da, jangan menggibah sebagian terhadap sebagian yang lain. Kalau kita merujuk kembali kepada definisi yang disebutkan para ulama, bahwa ghibah itu zikruka akhaka bima yukrih, engkau menyebutkan saudaramu pada orang lain maksudnya kan, dan apabila sampai ke telinganya yang disebutkan tidak nyaman dia mendengarnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau melalui hal seperti itu, keburukan, aib yang disampaikan tentang orang lain, kalau kira-kira sampai ke telinganya tidak sukunya, maka oleh karena itu ini kategori ghibah. Cuma tadi ada pembahasan kita kan, kalau itu tujuan disebutkan supaya kita ingin memberikan nasihat, caranya masuk supaya gitu kira-kira bisa memperbaikinya. Ini tidak orang lain di keluarga wajah misalnya kan, maka oleh karena itu berbedalah hukum. Cuma walaupun demikian Bapak Ibu, tentu tadi ada syarat-syarat, ada terma dan syarat. Atau konsumsi bapak dan ibu, bukan untuk disebarkan ke orang lain. Kalau kita menggunakan jasa atau orang yang dapat kira-kira diberi amanah, yang dapat kita percayai, seperti konsulan atau konsultan, atau mungkin ini tokoh dan didanga di keluarga mama atau saya, pastikan mama tersebut ia juga mampu untuk menjaga amanah.
hendak disebar-sebarkan kian kemari lah sabalik orang tahu yang nasihat alujud sampaikan itu kata tepek itu Pak memperuncing keadaan. Dan itu menyalahi dalam kaidah-kaidah kita dalam bermuamalah. Baik Bapak Ibu, itu juga kenapa sampai hal detail seperti itu dijelaskan dalam Al-Qur'an. Allah berkeinginan agar kita hidup berdampingan, ada harmonisasi antara sesama kita. Supaya langgeng persatuan ukhuwah atau kita dalam berkeluarga jaga itu. Sehingga detail sekali Allah menyebutkan di dalam Al-Quran ayat 11 12 dari surah Al-Hujurat. Yang kedua Bapak Ibu tentang tadi Pak sosial media. Apakah itu bagian dari dosa? Baik Bapak Ibu, di antara kemudahan zaman kita sekarang, kemampuan kita untuk mengkomunikasikan satu berita atau informasi pada orang lain dengan tidak bertemu secara fisik, tetapi kita bisa menyampaikan pertemuannya itu dalam dunia media sosial. Itu teknologi. Prinsipnya, ini dulu yang kita bahas. Prinsipnya teknologi itu Bapak Ibu, ya, apapun bentuknya teknologi itu dalam kita agama menilainya ada dua sisi, bisa untuk sisi positif, bisa untuk sisi negatif. Dua mata pisau. Pisau kita di rumah itu bisa memotong kue, memotong bawang untuk kebaikan-kebaikan. Tapi jangan lupa, itu pisau juga bisa melukai, mencederai, membunuh orang. Tergantung yang memegangnya niatnya untuk apa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, teknologi ini itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita gunakan untuk keburukan, dia bisa digunakan untuk keburukan. Semakin mudah orang bermaksiat dengan itu tadi. Ya Pak ya, dunia di atas genggaman Pak saya. JSC tersampaikan seluruh dunia orang tahu. Grup WA misalnya kan, ada orangnya di luar negara apanya pesertanya, tahu membersnya. Bapak Ibu, kalau kita gunakan teknologi itu, katakanlah media sosial itu untuk kebaikan-kebaikan, itu akan kita meraup pahala luar biasa. Satu postingan baik yang mempengaruhi orang beribadah kepada Allah, Bapak Ibu, tidak tahu-tahu sih Bapak Ibu, postingan tadi membuat orang sadar. Itu artinya kita akan mendapatkan pahala yang tidak disangka-sangka. Kita tidak tahu, kita hanya memposting grup, tapi orang di Amerika, orang di mana tercerahkan. Pahala besar untuk kita. Tapi jangan lupa, ketika kita menggunakan itu untuk keburukan, untuk hujatan, untuk kebencian, maka itu juga akan mengalirkan hal dosa kepada kita. Bapak Ibu, karena itu ruang publik yang dijaga dan kemudian ada undang-undangnya, muncullah dalam kita hidup bernegara undang-undang ITE. Siap-siap. Kalau kita yang bijak, yang memposting di grup itu Pak, jangan kita menganggap tidak ada pengawasan, tidak ada undang-undangnya, posting-posting tersinggung orang, tidak pakai data dan fakta, tidak jaleh mengkonfirmasi tentang berita, dia permainkan sesuatu, lalu masuk ke pengadilan, kena hukum, ada undang-undang ITE namanya. Kalau kita ngomong nih, Bapak Ibu, lalu berkelahi mulut segala macam, satu tidak terima, lalu dia adukan, itu namanya pencemaran nama baik lah undang-undangnya, apalah, itu bisa juga sekian bulan di penjara. Posting, dikirim, lalu kita tidak pakai data, tidak pakai fakta, lalu menyalahi undang-undang, ada namanya undang-undang ITE yang kemudian membuat hati orang terluka, membuat perpecahan segala macam, itu bisa juga berujung dengan penjara. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, makanya kita sampaikan tadi, yang diucapkan oleh lisan, yang ditulis oleh jari jemari lalu diposting, itu juga tidak sembarangan posting, tidak sembarangan keluar, difikirkan sekali dua kali, karena secara hukum dia ada undang-undang. Secara agama bagaimana? Secara agama Allah juga sudah sebutkan surah Qaf ayat 18. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu lafaz yang keluar dari lisan lidah kita, satu tulisan yang ditulis oleh jari jemari kita, kecuali raqib dan atid itu mencatatnya. Maksud mencatat bagaimana? Kalau itu positif,
yang diviralkan adalah tentang hadis Nabi, tentang sesuatu yang membangun semangat beribadah, maka malaikat pencatat kebaikan akan menuliskannya sebagai kebaikan. Tapi kalau itu adalah carut marut, kalau itu adalah perpecahan yang ditimbulkannya, yang dituliskan, maka itu juga akan dicatat oleh malaikat sebagai catatan dari catatan kiri kita. Resikonya kedua-duanya sama. Jadi tergantung Pak, yang diposting itu bernilai berunsur positif atau negatif. Kalau positif kira-kiranya insya Allah pahala besar, tidak apa-apa, viralkanlah. Tapi kalau hal negatif, kalau kita mengkritisi pemerintah, caranya bagaimana? Apakah ini data-data yang benar? Apakah ini kita konfirmasi ulang dapat dipertanggungjawabkan? Insya Allah itu kebaikan pahala. Ustaz, elok yang sampaikan, tapi ada resikonya. Memang penyampaian kebenaran itu, tiba di menyampaikan kebenaran banyak orang yang suka, tapi melarang kemungkaran biasanya mendapatkan tentangan. Ini beda Pak. Kalau amar ma'ruf banyak orang di dunia kan. Ketika orang melakukan satu lagi nahi mungkar, banyak rintangannya, dan itu resiko. Maka oleh karena itu, makanya banyak sekali disebut jihad, berkata yang benar pada pemimpin yang zalim, itu kategori jihad fisabilillah. Apa maksudnya Bapak Ibu? Kita hidup, ada konstitusi, dalam agama ada pahala dosa, malaikat siap mencatat, salah-salah bicara bisa undang-undang pencemaran nama baik terpenjara, salah-salah posting bisa undang-undang ITE juga terpenjara. Tapi kalau kebaikan di sebalik itu semua, tidak ada kebohongan yang disebarkan, insya Allah pahala dapat, kebaikan di tengah masyarakat juga akan dapat. Allah alam, bijaklah dalam bermedia sosial, itu intinya. Silakan Bapak Ibu, ada ibu kita Pak di belakang yang dekat tonggak. Iya. Ayo. Sebentar Pak, Ibu. Ya, Ibu dulu tadi. Baik, terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin pertanyaannya tidak jauh dari yang Ya. Bapak. Tapi saya begini, seandainya kita membuka aib atau sebenarnya positif dan negatif dari saudara kita ke anak keluarga kita, supaya menjadikan problemnya untuk dia, maksudnya. Jadi kan kadang-kadang anak sekarang kan kreatif ya, Pak. Jadi ada kenapa ya tadi Pak Lul kayak gitu kadang-kadang. Terus kita menceritakan bagaimana kenapa dia seperti itu dan kenapa dia bisa berhasil seperti itu. Kita ceritakan semua itu apakah masuk hibah. Nah itu satu. Kemudian yang kedua Pak, tadi Bapak sudah menyinggung medsos terkait dengan konten Pak itu banyak. Jujur itu sebenarnya kan ada yang dilakukan juga Pak. Karena di konten itu kalau kita berhasil sekian kita akan keluar. Ada nilai FB apalagi FB positif Pak. FB Pro itu konten-konten itu kalau nanti berhasil itu simpel ininya akan tetap datang dari Facebook. Bagaimana hukum itu sebenarnya juga itu saya tanyakan karena baik semuanya baik TikTok, baik Instagram itu makanya sekarang begitu terus. Jadi kadang-kadang saya melihat kadang-kadang ibadah dijadikan juga konten. Jujur saya kurang bisa menerima kadang-kadang kalau saya dijadikan konten. Nah itu Pak gimana hukumnya? Karena nanti ada tetap mereka akan ketika itu mencapai sekian itu akan tetap ada uang diberikan kepada mungkin itu saja dulu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, Ibu kita mungkin tidak jauh juga pertanyaan dengan yang pertama tadi Bu ya. Yang pertama tentang menceritakan keluarga mungkin pada anak, pada cucu, yang niat kita menceritakan supaya mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Kalau keberhasilan orang ya, karena satu sisi begini Bapak Ibu, anak-anak kita melihat orang itu berhasil, tapi dia tidak tahu bagaimana jalan orang tersebut sampai kepada keberhasilannya. Nah, ya kan? Bagaimana susah payahnya, jatuh bangunnya dulu misalnya, dan itu dengan kita menceritakan sehingga terbuka penganan. Anak-anak semakin mereka giat dalam bekerja, giat dalam belajar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau niatnya adalah untuk itu dan tidak ada tadi untuk unsur untuk merendahkan,
ya, ya apa namanya, menjadi pelajaran dan ibrah, ya hanya sampai di situ, tidak untuk disebarluaskan. Kalau negatif, kalau hal yang negatif, kalau hal yang positif sebenarnya ini tidak ada masalah karena apa namanya, ibrah, pelajaran yang bisa diambil, dipetik oleh siapa ya, kata ayat Al-Quran mengatakan ini, fabihudahu muqtadi, dengan hidayah dan petunjuk Allah yang Allah berikan kepada orang-orang soleh itu, kita mengetahui, berusaha untuk mengikuti perjalanan itu sudah kemuliaan. Sehingga ada pepatah Arab terkait dengan hal ini, tasyabbuh bil kirami kiram, tasyabbuh bil kiram fa inna tasyabbuh bil kirami kiramun. Ada orang baik, lalu kita ingin mengikuti langkah-langkah orang baik ini, kita berusaha, kalaupun nggak sampai seperti dia persis, tapi ada usaha untuk menjadi seperti mereka, itu juga sudah satu kemuliaan. Itu juga sudah satu kemuliaan. Jadi apa maksudnya Bapak Ibu? Kalau hal-hal positif dari orang lain itu memang sepatutnya kita ambil contoh, ambil pelajaran, kita ambil. Hal-hal negatif ya kita jadi ambil ibrah, pelajaran. Dan itu adalah sebagai konsumsi kita untuk perenungan kita, tidak melakukan hal yang sama, masuk kedua kalinya ke dalam lubang yang sama. Ini Bapak Ibu, juga Allah tidak melupakan. Allah menceritakan bagaimana kisah kaum Ad, kaum Samud. Allah menceritakan kisah kaum Lut, bagaimana mereka dihancurkan. Tujuannya apa? Ngambil ibrah. Nah, jadi di dalam Al-Quran sebagian besar juga pendidikan itu Allah datangkan dengan perumpamaan-perumpamaan, kisah-kisah yang tujuannya supaya kita, tujuan seperti yang Ibu tadi, generasi berikutnya adalah mengambil pelajaran itu, dan itu tidak mengapa, dan itu tidaklah dalam kategori gibah seperti pembahasan kita. Yang kedua tentang apa tadi, media sosial, ya Bapak Ibu. Pertama dari segi apa namanya, fikih muamalah. Kalau ada sesuatu yang dihasilkan karena jasa, ini konten itu bisa dikategorikan bagian dari jasa ya Bu ya. Kita ya jadi jasa. Ini sudah pembahasan para ulama, kalau itu penghasilannya terkait dengan apa namanya, penghasilan dari konten yang ia berikan itu adalah melebihi, sudah masuk nisab atau zakat, maka wajib hukumnya untuk mengeluarkan zakatnya. Itu pertama, kalau dari segi ada yang dihasilkan. Cuma apakah itu menyampaikan terkait dengan konten? Ya tadi ketidaksetujuan, bahkan ibadah pun dikontenin gitu ya, sholat zuhur pun dikontenin gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini juga ada dua sisi. Kalau kita melihatnya ini adalah untuk motivasi, mendukung, menyemangati orang, mungkin silakan, tergantung pada niatnya. Kalau niatnya adalah keria-riaan, maka dia tentu akan tidak bernilai apa-apa. Tapi kalau ada niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, silahkan. Daripada dipergunakan orang untuk hal-hal negatif, mendingan pergunakan yang positif. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Ya, terkait dengan itu tadi ya, media sosial. Ada orang kelihatan ada bekerja, dia kerjanya di kamar-kamar saja, tapi penghasilannya jauh lebih besar dari mereka yang pergi pagi pulang sore. Ya karena memang misalnya konten yang kita buat, lalu ada iklan orang masuk, ya kan? Dan ini ada biasanya perjanjian. Makanya tadi tidak hanya Facebook, TikTok juga begitu ya Bu ya. Dan seluruh media sosial juga akan menghargainya dan menilainya, karena mungkin ada masuk di situ iklannya atau yang lain-lain lah. Ya kalau viewernya atau penglihatnya sudah sekian tertentu, maka ada konsekuensi yang diberi untuk penghasilan. Bahkan ada orang yang kerjaannya memang itu, kerjaan yang seperti itu. Bila yang dikerjakan konten-konten yang negatif, maka tentu ia akan berdosa, tidak dibenarkan dalam agama. Tapi kalau adalah konten-konten yang bagus, yang positif, yang mendukung untuk ibadah, bukan mengumbar aurat dan segala macam nafsu, maka itu adalah pahala. Tapi kalau sebaliknya adalah dosa, keburukan, atau mungkin ghibah segala macam, maka itu kategori dosa. Ustaz, kalau yang itu negatif buruk lalu mendapatkan penghasilan besar, tidak ada zakatnya. Kita jualan miras, apakah jualan miras ada zakatnya? Tidak ada. Pada ayat fitih dapat dari curi, apakah ada uang curian untuk dizakatkan? Tidak ada. Terus bagaimana? Ya kalau bertobat kepada Allah itu semua gunakan untuk kemaslahatan umat. Gitu caranya Pak Bu.
Kita ndak ada, contohnya nih, di satu tempat ndak ada bank syariah, adanya bank konvensional. Tidak mau kita masuk ada bunga ke situ. Terus gimana caranya bunga ini? Jangan kasih ke orang bank bunga itu, Pak, Bu. Tidak bijak kita. Saya mohon maaf ya, saya cuma nitip uang saya supaya aman. Yang bunganya ambil aja nih Bapak Ibu orang bank. Dia ketawa terbahak-bahak, beruntung besar dia. Ambil itu bunganya, lalu itu jalan bocor, itu jembatan rusak, gunakan untuk maslahat umum. Jangan untuk dikonsumsi dimakan Bapak Ibu, karena hadis Nabi tadi, setiap darah daging yang itu sumbernya dari yang haram, maka api neraka sangat kuat untuk menariknya. Nah, itu. Yang dizakatkan itu dari penghasilan yang halal, bukan yang haram. Itu intinya Bapak Ibu ya. Allahu a'lam. Masih ada waktu, Pak? Ada Pak tadi? Ada Pak tadi. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Boleh Pak, silakan Pak. Ya. Ada salah sunnah yang saya masih tahu. Salah sunnah ada yang salah sunnah, ada yang di luar salah sunnah ayat, ada salah sunnah muakkad. Muakkad. Ya, itu bagaimana contoh-contohnya? Bagus. Kalau bisa diberikan skema di mana itu, ya. Sebenarnya ada yang mutlak, ada ayat, ada muakkad, atau bukan supaya itu ada jelas sekali. Bagus sekali, Bapak Ibu. Mungkin detailnya belum bisa untuk sekarang karena waktu itu terbatas. Untuk menjawab pertanyaan Bapak dulu. Jadi begini Pak, salat sunat mutlak, ini adalah yang otomatis Nabi kerjakan secara mutlak. Seperti wudhu, setelah wudhu itu Nabi salat seperti itu. Ada muakkad. Muakkad itu arti secara bahasa Pak, dikuatkan. Dikuatkan itu Nabi nggak pernah tinggalin kecuali kalau ada kondisi-kondisi tertentu. Seperti itu yang makanya rawatib kita ini qabliyah ba'diyah ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Muakkad itu sebelum zuhur, sudah zuhur, itu kan itu muakkad. Nabi nggak pernah tinggalkan kecuali kalau memang ada perang, ada ini. Tapi ada ghairu muakkad. Ghairu muakkad sebelum ini Pak, Bu, sebelum maghrib. Nabi nggak ada salatnya, nggak ada salat. Tapi bolehkah kita salat? Boleh. Orang masih nunggu juga, masih ada 5 menit gitu kan. Daripada kita salat boleh. Namanya ghairu muakkad. Yang seperti itu Bapak Ibu. Yang ini dari mana kita tahu muqayyad, salat sunat muqayyad? Muqayyad itu ada dikaitkan, ada momentum. Momentum itu maksudnya gerhana. Jangan salat gerhana kalau nggak ada gerhananya. Salat sunat fajar, nah, ada di siang hari. Salat sunat fajar di waktu fajar Pak, di waktu subuh. Itu ada ini pengistilahan itu adalah memang harus kita mengerti maknanya. Karena bahasa Arab Pak kan. Muqayyad itu artinya dia ada kaitannya, momentumnya. Ya kan? Karena begini Bapak Ibu, ibadah baik sholat ataupun puasa pada hukum asalnya haram. Nggak boleh sembarang aja. Sembahyang saya nggak bisa. Kecuali ada dalil yang membolehkannya. Kita beramal ibadah nggak ada dalilnya nggak diterima. Itu dia. Al-aslu kaidah usul fikih, al-aslu fil ibadah haram. Yang asalnya ibadah itu haram. Illa madallat dalilu ala ibahatihi. Kecuali ada dalil yang membolehkannya. Oh, salat itu ada perintah Allah, aqimis shalah wa atuz zakah, dirikan salat. Makanya kita salat. Terus salat ini salat itu Nabi bersabda. Itu kaitannya tuh ya, ada ini. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nabi Muhammad itu salat, ada salat yang 5 waktu. Itu diterima Nabi pada waktu Isra dan Mi'raj. Tapi Bapak Ibu, ada salat yang sebelum 5 waktu itu sudah salat dari sebelumnya. Yang qiyamul lail, tahajud 2/3 malam itu sudah ada, bukan ada zaman Nabi. Umat-umat sebelum Nabi pun sudah ada itu.
Nah, jadi oleh karena itu ini dia dari segi penamaan tadi itu Pak, muqayyad itu ada momentum. Muakkad dikuatkan. Nabi nggak pernah meninggalkannya kecuali pada waktu tertentu. Tidak sampai pada yang wajib. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa sholat 5 waktu ke masjid bagi laki-laki itu, ada yang mengatakan sampai taraf wajib, bersandarkan ada pertanyaan orang buta dulu di Medina, di Mekah, lalu bertanya kepada Nabi, apakah ada keringanan untuk sholat di rumah saja? Namanya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Lalu Nabi menunggu, mana tahu ada ayat yang turun tentang itu. Ditunggu, tidak ada juga. Lalu Nabi mengatakan, tidak aku temukan satu ayat pun yang menyuruh kamu sholat di rumah. Padahal dia buta nih, mungkin rumahnya jauh, resiko di perjalanan ke masjid ada. Berdasarkan hadis itu, ada sementara ulama bagi yang laki-laki nggak ada alasan, bukan sakit, bukan perang, wajib untuk ke masjid. Ada itu. Tapi itu kan minoritas, tidak semuanya. Mayoritasnya mengatakan apa? Muakkadan. Nabi kalau tidak perang, kalau nggak lagi musafir, itu selalunya sholat ke masjid bagi laki-laki. Gitu. Dari situ disebut yang wajib juga bisa muakkad, ya kan? Nah, walaupun sunnah, makanya mereka mengatakan sunnah muakkadan, dikuatkan. Nabi tidak pernah meninggalkan. Nah, gitu ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sama seperti sholat taraweh itu ke masjid, karena pahalanya 27 derajat nggak bisa dirapikan. Tapi ada kan Nabi Muhammad sholat di rumah? Ada. Berarti sholat di rumah, sholat sholat taraweh boleh, sah. Nah, walaupun Nabi ketika sudah Isa balik ke rumah ditungguin sama sahabat. Tenang, kalau keluar Nabi nggak sholat berpandangan kita. Besok paginya baru terjawab. Nabi mengatakan, saya tahu tadi malam ada yang cengar-cengir menunggu saya. Kalau saya langsung berjamaah, saya takut nanti menganggap wajib, umatku menganggap wajib untuk sholat di masjid itu. Makanya Nabi mencontohkan demikian. Jadi ada hikmah-hikmahnya, ya. Nabi ingin menyampaikan kepada kita bahwa ini muakkadan, berarti bukan tidak sampai terwajib. Kalau jadi wajib itu kalau ditinggalkan berdosa, memberatkan bagi umatnya. Tapi yang pasti Bapak Ibu, satu kali sholat kita itu membuat derajat seseorang naik. Tambah lagi sholat sujud seseorang dalam sholatnya naik lagi, melayakkan dia untuk nanti bertetangga dengan Nabi di surga. Nah itu ya Pak ya, itu terkait dengan sholat sunat tadi. Allahu Akbar. Itu barangkali ya Pak. Iya Pak, terakhir. Silakan Pak. Gimana Pak? Gimana? Apakah boleh berbohong? Bohong yang bagaimana yang bolehkan? Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang berbeda pendapat ulama. Ada yang berkata Nabi Muhammad itu tidak pernah berbohong. Bagaimanapun maka jangan berbohong. Iyyakum wal kazib. Karena hadis Nabi mengatakan jangan berbohong. Lalu dalam suatu ketika ada orang yang mau membunuh seseorang, lari. Lalu yang mau membunuh ini lewat di hadapan Nabi, apakah kamu tadi melihat ada seseorang lewat di sini dengan ciri-ciri begini-begini? Lalu Nabi adalah berpindah dari tempat itu 1-2 langkah. Lalu Nabi mengatakan, setelah saya berada di tempat ini, saya tidak melihat siapa-siapa. Bapak Ibu, ada yang mengatakan ini bolehkan berbohong, tapi ada ulama yang membantah itu. Nabi dengan ia berpindah sedikit itu sudah kategori tidak berbohong. Tapi kan itu kilah Pak Ustaz. Berkilah atau membuat satu siasat. Kata para ulama, kalau hal ini adalah untuk kepentingan kemaslahatan yang besar, dibolehkan. Seperti ada percekcokan antara suami dan istri. Untuk harmonisasi tersebut, maka tapi para ulama juga mengatakan itu bukan contoh dalam berbohong, tetapi ada siasat, ada kilah, itu dibolehkan, tidak jatuh sampai pada kebohongan. Karena hadis Nabi berkata begini Bapak Ibu, alaikum bisidqi, hendaklah kalian jujur.
berkata benar. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena jujur itu membawa banyak kebaikan. Wa annal birra yahdi ilal jannah, kebaikan yang itu sumbernya dari kejujuran, itulah yang mempermulus jalan kita ke surga. Tapi kalau berbohong, iyyakum wal kizib, kata Nabi, jangan berbohong. Fa innal kidba yahdi ilal fujur, karena kebohongan itu membuat buruk, banyak keburukan di mana-mana. Wa annal fujura yahdi ilan nar, dan keburukan yang hasil dari kebohongan itu, itulah yang mempermulus kita ke neraka. Awalnya satu bohong, tapi karena untuk menutupi kebohongan, itu berbohong lagi, lagi begitu terus. Pak, kamu patang pak, dia aku ke pasar, lalu di rumah, bohong. Kenyataannya lalu di rumah, kenyataannya ke pasar. Ditanya orang balik, apa mengapa sah? Ambo ke pasar, kalau nyesabian ambo lalu di rumah. Itu betul. Tahu orang dutonya kan? Dia tidak mau kalau ketahuan bohongnya. Untuk menutupi bohong pertama, dia harus berbohong lagi. Ambo ke pasar patang beli bawang, beli kantang, beli lado. Itu sudah berapa bohongnya? Beranak pinak, jadi 2, jadi 3. Lalu ditanya orang lagi berikutnya, harga apa ke pasar tangan? Harga lado berapa di pasar pak? Dia tidak ada ke pasar. Kalau dia menyebutkan ambulan lalu, ketahuan bohongnya. Dia tidak mau ketahuan bohongnya. Jadi bagaimana untuk menutupi kebohongan di atas? Perlu bohong lagi. Harga lado di pasar sekian, lado Jawa sekian, lado Darik sekian. Ada berapa bohongnya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita hidup dalam realitas di masyarakat, banyak tak duto itu gini. Ijazah bagus. Tidak masuk pembahasan tafsir ya. Ibu kepala sekolah bersyukur sujud syukur nyampak sebelum pergi berangkat umrah. Bapak bersyukur bu, alhamdulillah mau dipecat jadi kepala sekolah. Bapak alhamdulillah bu. Yang guru biasa saya lah, anak panjang, balu panjang bu. Iya mak, mau bapak duto bek laporan. Ditunjukkan dek dinas dek. Caranya supaya selamat ditunjukkan dek dinas oleh ibu-ibu yang pengalaman di sekolah mungkin akan tahu cara supaya bohong kita itu diterima mulus. Ada cara-caranya, ditunjukkan pula oleh dinas. Iya bu. Tahu sama tahu. Jadi mengguritalah kebohongan itu, dan itu membuat rusak. Yang dia teh ditolong ke bawah, ditolong ke bawah. Begitulah seterusnya Bapak Ibu, rusak negara, rusak. Orang jujur disukai orang-orang, dekat dengan orang, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Orang berbohong paling sekali 2 kali, orang lain akan usah apa duto, gitu kan? Jauh dari surga, ya duto. Yang dekat dengan neraka, orang berbohong dekat dengan neraka. Itulah Bapak Ibu, berhati-hati kita. Siapa lagi kalau ada kita? Ajarkan pada anak-anak tetap menjaga kejujuran, integritas bahasa orang ini. Cukup barangkali Pak. Demikian barangkali Bapak Ibu, mohon maaf kekurangan kekhilafan. Insyaallah di lain kesempatan kita akan sambung kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.